Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada paduka alam junjungan kita habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga kepada umatnya Rasulullah SAW hingga di yaumil akhir nanti. Saudaraku, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat perbedaan. Alangkah indahnya perbedaan tersebut, karena adanya keindahan bukan wujud dari persamaan atau kesamaan warna kulit, bentuk, bahasa, dan lainnya. Perbedaan akan menjadi indah dan kian indah apabila diikat dengan hati. Allah menghadirkan hidup di negeri ini dalam perbedaan. Alangkah indahnya kalau perbedaan ini kita pahami dan kita jadikan sebagai suatu potensi bagi terwujudnya persatuan. Ketahuilah, kita berbeda tetapi sama-sama ciptaan Allah. Sudah cukup kita saksikan dan rasakan bersama betapa tindakan-tindakan yang tidak bijaksana, bahkan anarkis, selain tidak menyelesaikan masalah yang terjadi, malah menambah masalah. Dimanapun dan kapanpun ternyata kejadian itu mengakibatkan beragam masalah yang tiba-tiba muncul secara diduga ataupun tak diduga. Janganlah akibat suatu perbedaan kita malah saling menjolimi. Kejadian apapun yang telah menimpa negeri ini sudah semestinya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Di antara yang bisa kita ambil hikmahnya adalah kita harus punya tekad yang sama untuk membangun kebersamaan di negara tercinta ini. Jangan biarkan kekerasan menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Lebih dari itu, masalah yang sedang menimpa kita semua adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang dapat membuat kita menjadi maju, beradab, dan kuat dalam menghadapi masalah adalah dengan cara yang benar. Bagi orang yang imannya kokoh, tidak pernah ada kejadian yang merugikan. Diberi nikmat kita bersyukur, syukur itu adalah kebaikan. Diberi ujian kita bersabar, sabar itu pun kebaikan. Kerugian hanyalah milik orang-orang yang tidak punya keyakinan yang kokoh dan tidak punya akhlak yang mulia. Mungkin sebenarnya tidak ada yang salah dari perbedaan. Yang salah adalah jikalau kita tidak bisa menyikapi perbedaan yang ada. Bukankah Allah menciptakan keindahan itu justru dari perbedaan yang ada? Dalam surat Ar-Rum ayat 22, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Jadi mari kita menyikapi perbedaan ini dengan baik. Saudaraku, alangkah indahnya taman bunga di sekeliling kita. Aneka warna, perbedaan, ragam, dan bau wewangian di taman tersebut. Sungguh keindahan itu wujud karena adanya perbedaan. Keindahan bukan wujud dari persamaan dan kesamaan warna kulit saja, bentuk saja, bahasa saja, dan lainnya. Maka jadikan perbedaan ini suatu kekuatan bagi kita, apalagi kita hidup di negeri yang tercinta ini. Dengan perbedaan itu, kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Maka Islam mengatakan perbedaan adalah rahmat. Karena itu setidaknya ada 5 hal yang patut kita renungkan dalam menghadapi perbedaan ini. Pertama, menyadari. Kita harus mulai melihat perbedaan ini dengan menyadari bahwa perbedaan itu pasti ada dan bahkan harus ada.
Yang kedua, memahami. Artinya kita harus senantiasa mencoba memahami setiap perbedaan yang ada. Yang ketiga, memaklumi. Sejak saat ini kita harus belajar untuk memaklumi setiap perbedaan yang ada di antara kita. Keempat, memaafkan. Karena perbedaan tak jarang membuat adanya ketersinggungan. Oleh karena itu, kita harus mampu memberi keleluasaan maaf. Kelima, memperbaiki. Terkadang perbedaan memang tidak selalu baik. Disinilah kita perlu kemauan untuk memperbaiki, bukan menyalahkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu kita membutuhkan kekuatan ukhuwah yang memang hanya dapat dibangkitkan dengan kemuliaan akhlak. Oleh karena itu, tampaknya kita amat merindukan pribadi-pribadi yang menorehkan keluhuran akhlak. Pribadi yang aneka buah pikirannya, sesederhana apapun, adalah buah pikiran yang sekuat-kuatnya dicurahkan untuk meringankan atau bahkan memecahkan permasalahan-permasalahan yang menggelayut pada diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Sehingga berdialog dengan selalu membuahkan kelapangan. Dengan perbedaan ini jadikan sebuah kekuatan keimanan kita, kekuatan persatuan kita. Dengan perbedaan jadikan rahmat bagi kita semuanya. Mari kita sikapi perbedaan ini dengan hati nurani kita yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.